Halo guys, selamat datang di channel Chemistry Story. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi. Titrasi adalah suatu metode teknik analisa yang dilakukan untuk mengetahui konsentrasi suatu zat dengan mereaksikannya dengan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Eksperimen titrasi nanti akan dilakukan dengan menggunakan buret. Ada nama alatnya yaitu buret. Titrasi dihentikan saat kedua zat tepat habis bereaksi yang ditandakan dengan munculnya perubahan spesifik dari indikator yang digunakan. Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar. Gampangnya dari bahasa yang cukup rumit di atas tadi adalah titrasi asam basa, cara mengetahui konsentrasi asam dengan standar basa atau mengetahui nilai konsentrasi basa dengan standar asam. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang titrasi, simak dulu video praktikum titrasi berikut ini. Mula-mula dimasukkan 25 ml HCl yang konsentrasinya tidak diketahui ke dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan beberapa tetes indikator. Di sini digunakan indikator PP. Masukkan natrium hidroksida atau NaOH yang konsentrasinya sudah diketahui ke dalam buret. Masukkan NaOH sampai batas skala 0 ml pada buret. Putar keran buret pelan-pelan sampai NaOH menetes dari buret. Tampung tetesan tersebut ke dalam Erlenmeyer yang berisi HCl tadi. Sambil ditetesi NaOH, kocok Erlenmeyer agar perubahan warna menghilang. Saat warna tidak menghilang setelah dikocok, maka hentikanlah titrasi. Lihat buret dan ukur berapa banyak mililiter NaOH keluar dari buret. Di sini ada grafik pH. Ini nama alatnya adalah buret. Di dalam buret sudah berisi NaOH yang konsentrasinya sudah diketahui. Lalu di sini ada keran, di mana kalau kerannya dibuka, buret di sini akan meneteskan NaOH ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi dengan HCl. Sebelumnya di dalam HCl yang konsentrasinya belum diketahui, itu sudah diberikan indikator PP, fenolpetalin, yang akan berubah warna pada saat pH-nya 8. Pada saat mula-mula dititrasi, atau pada saat volume dari NaOH ditambah, ini, seiring bertambahnya volume NaOH, maka pH-nya akan naik, karena NaOH itu basah. Nah, di sinilah pH dari HCl-nya, asam. Begitu ditambah pada titik ke-50, pada titik ke-50 di sini terlihat bahwa di sini pH-nya 7, ini adalah titik ekuivalen, titik di mana NaOH tepat habis bereaksi dengan HCl. Karena ini adalah basa kuat, ini basa kuat, maka titik ekuivalennya di pH 7. Dilihat di sini bahwa pada titik ekuivalen perubahannya sangat drastis gitu. Jadi kalau kalian beda satu tetes, itu kalian sudah bisa dapat pH 10 dan seterusnya. Maka digunakan indikator fenolpetalin dan warna merahnya itu harus sepudar mungkin supaya tetesan kita tidak meleset ke sebelah sini. Titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik teori saat mol titran dan titrat habis bereaksi. Saat mol asam dan basa tepat habis bereaksi. Titik akhir titrasi adalah titik pada saat praktikan atau pada saat kalian itu menutup keran dan menghentikan titrasi setelah terjadi perubahan indikator. Nah, titik akhir nilainya bervariasi dan selalu lebih besar dari titik ekuivalen karena perubahan indikator muncul setelah lewat batas. Bisa juga karena kemampuan yang berbeda dari praktikan dalam melihat suatu perubahan. Titrasi asam basa itu ada dua jenis, yaitu titrasi alkalimetri dan titrasi asidimetri. Titrasi alkalimetri adalah mencari konsentrasi basa dengan larutan standar asam. Sementara titrasi asidimetri adalah mencari konsentrasi asid atau asam dengan larutan baku standar basa. Titrasi ada beberapa jenis. Kalau titrasi asam kuat dan basa kuat, titik ekuivalennya adalah pada pH 7 karena garam yang dihasilkan adalah garam netral. Asam dan basa habis bereaksi sehingga garam yang dihasilkan adalah garam netral. Sementara kalau titrasi asam kuat dan basa lemah, garam yang dihasilkan adalah garam asam, berarti titik ekuivalennya adalah di bawah 7, pada pH di bawah 7. Kalau titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, maka titik ekuivalennya di atas 7, karena garam yang dihasilkan adalah garam basa. Pada titrasi, prinsipnya adalah asam habis, basa habis. Pada titrasi garam tanda tanya, itu kita harus cari terlebih dahulu nilai Ka dan Kb, mana yang lebih besar. Kalau misalnya lebih besar Ka, maka dia masuk kurang dari 7. Kalau di lebih besar Kb, maka pH-nya akan lebih dari 7. Di sini ada beberapa contoh soal bagaimana cara melakukan perhitungan titrasi. 20 ml H2SO4 dititrasi dengan NaOH 0,3 molar. Setelah titrasi dilakukan, ternyata butuh NaOH sebanyak 5 ml.
berapa molaritas asam sulfat tersebut. Di sini yang diketahui adalah NaOH, sementara H2SO4 belum diketahui. Kalian bisa menghitung dengan menggunakan cara ini reaksi brutonya. Jadi H2SO4 tambah 2NOH, natrium sulfat menjadi 2H2O. Setelah kalian tulis reaksinya, setarakan, kalian tulis mula-mula reaksi sisa. H2SO4 yang dibutuhkan adalah 20 dikali konsentrasi H2SO4 yang belum kita ketahui. Sementara NaOH adalah 5 mili dikali 0,3. Karena ini sama-sama habis, berarti boleh kita ambil reaksi pembatas terserah ini atau ini. Tapi karena kita mau mencari konsentrasi H2SO4, maka reaksi pembatas kita ambil yang ini. 5 kali 0,3, di sini 2 banding 1, berarti di sini adalah setengahnya. Di sini 2 banding 1, berarti di sini adalah setengah kali 5 kali 0,3. Nilai ini dan ini sama, kenapa? Karena habis gitu. Jadi kalau kalian punya 20 kali konsentrasinya sama dengan setengah kali 5 kali 0,3. Dari sini kita dapat mencari konsentrasi H2SO4, yaitu 0,0375. Ini adalah cara bruto. Saya lebih suka menggunakan cara neto, net reaction. Pada reaksi asam basa, reaksi netonya adalah H+ tambah OH- menjadi H2O. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan mol H+ sama dengan mol OH-. Kita punya soal yang sama seperti tadi, cuma kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Mol H+ yang kita butuhkan, ini kan hidrogennya ada 2, berarti mol H+ dari H2SO4 itu jumlahnya 2 kali mol H2SO4. Sementara mol OH- dari NaOH, karena OH-nya cuma 1, ya 1 kali mol NaOH. Setelah ini baru kita hitung bahwa mol adalah M kali V, berarti 2 kali M kali V sama dengan 1 kali M kali V. Berarti 2 kali konsentrasi H2SO4 yang kita cari, dikali 20 mili, sama dengan 1 dikali 0,3 molar kali 5 mili. Dari sini kita dapat konsentrasi H2SO4 adalah sebelah sini, kita bagi dengan 2 dikali 20. Berarti kita dapat sama seperti tadi, yaitu 0,0375. Sini ada beberapa soal, coba kita selesaikan. Ada 40 mili HCl dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar dengan menggunakan indikator. Untuk mencapai titik ekuivalen diperlukan 10 ml larutan NaOH. Kemolaran larutan HCl tersebut adalah mol H+ sama dengan mol OH-, hidrogennya cuma 1 berarti mol H+ sama dengan mol HCl, dan mol OH- sama dengan mol NaOH karena OH-nya juga cuma 1. Langsung kita masukkan mol HCl itu adalah 40 dikali yang belum kita ketahui, 40 dikali yang belum kita ketahui, sementara mol NaOH adalah 0,1 dikali dengan 10. Dari sini dapat konsentrasi HCl adalah 0,1 kali 10 dibagi 40, berarti sama dengan 0,025 molar. Soal kedua, berapa volume kalsium hidroksida 0,4 molar yang diperlukan untuk tetap menetralkan 225 ml HCl 0,2 molar? Karena kita mencari volume kalsium hidroksida. Sama seperti tadi, mol H+ sama dengan mol OH-, tapi di sini H+-nya sama dengan mol HCl, sementara OH-nya adalah 2 kali ini. Karena jumlah OH-nya itu 2 kali jumlah CaOH 2 kali. 1 kali mol HCl sama dengan 2 kali mol kalsium hidroksida. Kita masukkan 0,2 kali 225 sama dengan 2 dikali 0,4 dikali volume yang kita cari. Jadi dari sini kita dapat volume kalsium hidroksida itu adalah 56,25 ml. Sebanyak 25 ml asam fosfat dititrasi dengan larutan NH4OH menggunakan indikator fenolftalin. Untuk mencapai titik ekuivalen diperlukan 75 ml larutan amonium hidroksida. Kemolaran larutan asam fosfat tersebut adalah diketahui Kb. Nah, di sini Kb tidak digunakan karena kita tidak menghitung pH. Jadi kita boleh abaikan nilai Kb-nya. Kita langsung fokus ke titrasinya. Berarti mol H+ sama dengan mol OH-, karena H3PO4 berarti hidrogennya ada 3, berarti 3 kali mol H3PO4. Sementara di sini OH-nya cuma ada 1, berarti 1 kali mol NH4OH. Kita masukkan 3 kali konsentrasi dikali 25 sama dengan 0,1 kali 75. Dari sini kita dapat konsentrasi H3PO4 adalah 0,1. 0,56 gram basa LOH dapat dinetralkan dengan 10 mili HCl 1 molar. Maka AR logam L adalah, nah ingat tadi bahwa mol H+ sama dengan mol OH-, di sini mol HCl sama dengan mol LOH karena OH-nya cuma 1, hidrogennya cuma 1. M kali V pada HCl itu sama dengan, ini karena kita menggunakan volumenya mililiter, maka yang mol LOH kita juga harus menggunakan milimol. Karena di sebelah kiri milimol, sebelah kanan milimol, maka kita menggunakan miligram. Miligram dari LOH dibagi dengan MR LOH. Miligramnya adalah 560 mg dibagi dengan MR LOH. Ini milimol M kali V, di sini milimol miligram per MR. Dari sini kita dapat bahwa MR-nya adalah 56. Ingat kembali bahwa ARO 16, ARH 1, berarti nilai ARL adalah 56 dikurang 17, yaitu 39. Lanjut ke tipe soal kelima.
Berapa molaritas HCl jika 20 mili HCl tepat habis bereaksi pada titrasi 10 mili NaOH yang memiliki pH 11? Di sini konsentrasi NaOH harus kita cari dulu dengan menggunakan pH-nya. Kalau pH-nya 11 berarti pOH-nya itu adalah 3. Kalau pH-nya 3 berarti konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 3. Berarti konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3. Lanjut, kita pakai mol H+ sama dengan mol OH-. Di sini 1 kali mol HCl karena hidrogennya cuma 1 dan 1 kali mol NaOH karena OH-nya cuma 1. Kita masukkan HCl kali 20 sama dengan 10 pangkat min 3 kali 10. Berarti kita punya konsentrasi HCl adalah ini dibagi dengan 20. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Oke, sampai di sini dulu video mengenai titrasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.